Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok keempat. Saya Muhammad Fikram dengan NIM 250 210 501 009. Saya Muhammad Reski Putra Ramadan dengan NIM 250 210 50 10 16. Saya Muhammad Darmawan Alisya Putra dengan NIM 250 210 501 005. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan mini project kami yang menggunakan topologi star. Nah, di topologi ini kami menggunakan switch untuk sebagai koneksi utama untuk menghubungkan PC1, PC2, dan PC3 dalam jaringan LAN. Selain itu kami juga menggunakan router home yang terhubung dengan switch untuk menyediakan wireless dan wifi. Lalu, melalui koneksi wireless tersebut, PC4 dan perangkat HP1 dan HP2 terhubung secara wireless atau secara wifi. Lalu, dengan menggunakan jaringan yang sama tanpa menggunakan kabel LAN. Dengan konfigurasi tersebut, seluruh perangkat itu terhubung secara pada satu jaringan yang sama. Sehingga nantinya itu dapat berkomunikasi dan bertukar data secara normal dan baik. Pada mini project kali ini, kami akan menunjukkan proses konfigurasi jaringan, proses pemberian pengalamatan pada setiap perangkat, hingga proses pengujian. Sekian perkenalan dari kami. Saatnya menuju video tutorialnya. Tahap ini, kami akan menunjukkan alat dan bahan yang digunakan dalam mini project jaringan LAN. Alat pertama yang digunakan yaitu LAN tester yang berfungsi untuk mengecek kondisi kabel LAN dan memastikan setiap jalur kabel dapat terhubung dengan baik sebelum digunakan pada jaringan. Selanjutnya, digunakan kabel LAN Cat 5E sebagai media transmisi data antar perangkat jaringan. Kabel ini digunakan untuk menghubungkan switch dengan perangkat komputer serta menghubungkan switch ke home router. Perangkat berikutnya yaitu home router EG8141H5 yang digunakan untuk menyediakan koneksi wireless dan smartphone dapat terhubung ke jaringan LAN. Selain itu digunakan juga switch LS1008 yang berfungsi sebagai pusat penghubung seluruh perangkat kabel pada topologi jaringan. Alat lainnya yaitu crimping kabel yang digunakan untuk memasang dan mengunci kabel LAN ke koneksi jaringan. Pada proses tersebut digunakan juga port RJ45 sebagai konektor utama pada ujung kabel LAN agar kabel dapat dihubungkan ke switch, router, dan perangkat komputer. Selain perangkat jaringan, digunakan juga beberapa laptop atau komputer serta smartphone untuk melakukan konfigurasi alamat IP dan pengujian koneksi antar perangkat di dalam jaringan LAN. Baik, sebelum ke tahap berikutnya, perlu diketahui bagaimana cara pembuatan kabel LAN straight yang benar. Pertama-tama kita kupas bagian luar kabel UTP menggunakan tang crimping sekitar 2 hingga 3 cm secara perlahan agar bagian kabel di dalamnya tidak rusak. Setelah itu, pisahkan dan luruskan kabel-kabel kecil yang terdapat di dalamnya agar lebih mudah disusun. Kemudian susun kabel sesuai urutan warna kabel straight, yaitu putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat.
Setelah tersusun rapi, ratakan ujung kabel dengan memotongnya agar panjang setiap kabel itu sama. Kita akan memotong kabel UTP tersebut dengan menggunakan tang crimping. Setelah dipotong dan telah tersusun rapi, masukkan kabel yang telah disusun ke dalam konektor RJ45 sampai seluruh kabel masuk dengan sempurna dan menyentuh bagian ujung konektor. Selanjutnya, gunakan tang crimping untuk menjepit konektor agar kabel terkunci dengan baik. Lakukan langkah yang sama pada ujung kabel satunya lagi sehingga kabel LAN telah selesai dibuat. Baik, setelah kita melalui tahap pembuatan pengkrimpingan RJ45-nya, sekarang kita tes hasilnya dengan menggunakan tester. Pertama, kita masukkan satu ujungnya ke bagian tester lainnya, terus satunya lagi ke bagian lainnya. Setelah itu kita nyalakan testernya. Nah, dapat dilihat di sini lampunya bernyala secara berurutan, yang artinya kabel LAN telah terbuat dengan benar dan baik. Tahap berikutnya yaitu melakukan pemasangan ke seluruh perangkat jaringan dan menghubungkan setiap perangkat menggunakan kabel LAN. Proses dimulai dengan menyiapkan seluruh perangkat yang akan digunakan seperti switch, home router, laptop atau PC, adapter power, serta kabel LAN yang telah disediakan. Langkah pertama dilakukan dengan menghubungkan kabel power ke switch. Kemudian, memastikan lampu indikator pada switch menyala dengan normal. Setelah itu, dilakukan pemasangan adaptor power pada home router, yaitu dengan mencolokkan power adaptor ke colokan sub kontak, lalu disambungkan ke home router. Lalu, menunggu beberapa saat hingga seluruh lampu indikator router aktif. Dan perangkat ini telah siap digunakan. Pada tahap ini, dilakukan pengecekan kembali terhadap seluruh perangkat untuk memastikan tidak ada kabel yang longgar dan seluruh perangkat mendapatkan daya dengan baik sebelum proses koneksi jaringan dilakukan. Selanjutnya, dilakukan pemasangan kabel LAN dari port 1 menuju port 1 pada port LAN ke home router. Koneksi ini dilakukan agar home router itu dapat terhubung langsung dengan ke switch sehingga jaringan wireless atau WiFi dari home router tetap berada pada jaringan LAN yang sama dengan perangkat kabel. Selain itu, koneksi ini memungkinkan perangkat wireless seperti PC 4, HP1 dan HP2 dapat berkomunikasi dengan perangkat lain yang terhubung langsung ke switch menggunakan kabel LAN. Setelah koneksi antara switch dan home router selesai dilakukan, langkah berikutnya yaitu menghubungkan kabel LAN dari port 2 pada switch menuju port 2 LAN pada laptop atau PC 1. Setelah kabel berhasil terpasang, dilakukan pengecekan lampu indikator pada port switch dan port LAN perangkat untuk memastikan koneksi berhasil terbaca dengan baik. Tahap selanjutnya dilakukan dengan cara yang sama pada perangkat lainnya, dan di mana laptop 2 dihubungkan dengan port 2 pada switch, lalu dihubungkan kepada laptop 2. Begitu juga dengan laptop ketiga.
Lalu setelah seluruh perangkat komputer telah terhubung langsung ke switch sehingga siap digunakan pada proses konfigurasi jaringan dan pengujian koneksi berikutnya. Tahap berikutnya yaitu menghubungkan laptop atau PC 4 ke jaringan wireless atau Wi-Fi dari home router. Proses dimulai dengan membuka menu Wi-Fi pada perangkat, kemudian mencari jaringan dengan nama Kiki pada daftar jaringan yang tersedia. Setelah jaringan ditemukan, dipilih jaringan tersebut, lalu dimasukkan password 140.11973. Setelah beberapa saat, perangkat berhasil terhubung ke jaringan wireless yang ditandai dengan munculnya status connected pada ikon jaringan. Nah, yang dimana ini no internet dikarenakan kita hanya menggunakan home router bekas yang dimana itu sudah tidak ada koneksi internet yang terhubung ke router tersebut, makanya terdapat no internet. Setelah laptop atau PC 4 berhasil terhubung, tahap berikutnya yaitu menghubungkan HP 1 ke jaringan wireless atau Wi-Fi. Proses dilakukan dengan membuka pengaturan Wi-Fi pada perangkat, kemudian memilih jaringan dengan nama Kiki. Setelah selanjutnya, dimasukkan password dengan 140.11973. Lalu, menunggu beberapa saat hingga perangkat berhasil terhubung. Nah, perangkat sudah terhubung sukses dengan jaringan wireless dan status koneksi sudah berubah menjadi terhubung. Tahap terakhir yaitu menghubungkan HP 2 ke jaringan wireless atau Wi-Fi dari home router. Proses dimulai dengan membuka menu Wi-Fi, kemudian memilih jaringan Kiki pada daftar jaringan yang tersedia. Setelah itu, dimasukkan password 140.11973. Lalu, perangkat menunggu proses koneksi hingga berhasil terhubung ke jaringan wireless yang sama dengan perangkat lainnya. Tahap berikutnya yaitu melakukan konfigurasi pengaturan jaringan pada home router melalui browser. Proses dimulai dengan membuka browser, kemudian mengetik alamat IP 192.168.18.1 pada bagian address bar di bagian atas browser. Setelah halaman login router terbuka, dilakukan proses masuk ke sistem router dengan menggunakan username, EP admin, dan password 32NS56Y7. Nah, setelah berhasil masuk ke halaman utama router, langkah berikutnya yaitu memilih menu Advanced, kemudian masuk di bagian LAN. Selanjutnya, pilih menu Layer 2/3 port. Pada bagian ini terdapat fitur Isolate Network yang umumnya digunakan pada router untuk membatasi komunikasi antara perangkat di dalam jaringan. Jika fitur ini aktif atau tidak diatur dengan benar, maka setiap perangkat pada jaringan LAN tidak dapat saling terhubung walaupun berada pada jaringan yang sama. Kondisi tersebut yang menyebabkan proses komunikasi data dan pengujian ping antar perangkat menjadi gagal dilakukan. Untuk mengatasi hal tersebut, seluruh kotak pada menu layer 2/3 port dicentang. Kemudian, dilanjutkan dengan menekan tombol apply untuk menyimpan konfigurasi. Tahap ini bertujuan agar seluruh port dan perangkat pada jaringan dapat saling terhubung tanpa pembatasan komunikasi, sehingga setiap komputer dan smartphone pada jaringan LAN dapat melakukan pertukaran data serta pengujian koneksi dengan baik. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengaktifkan Windows Firewall terlebih dahulu agar proses komunikasi antar perangkat pada jaringan LAN tidak terhambat oleh sistem keamanan bawaan Windows. Proses ini dilakukan melalui Control Panel dengan membuka menu System and Security.
Kemudian memilih Windows Defender Firewall. Setelah itu, dipilih opsi Turn Windows Defender Firewall on or off, lalu menonaktifkan firewall pada jaringan private maupun public. Langkah ini dilakukan sementara selama proses konfigurasi jaringan berlangsung agar koneksi antar perangkat lebih mudah dilakukan. Setelah Windows Firewall berhasil dimatikan, tahap berikutnya adalah melakukan konfigurasi alamat IP pada masing-masing perangkat melalui Control Panel. Proses konfigurasi dimulai dengan membuka Network and Sharing Center. Kemudian memilih Change Adapter Settings. Selanjutnya dipilih adapter jaringan yang digunakan lalu masuk ke menu Properties. Pada bagian Internet Protocol version 4 atau IPv4 dilakukan pengisian alamat IP secara manual sesuai dengan topologi jaringan yang telah dirancang sebelumnya. Sebagai contoh, PC1 menggunakan alamat IP 192.168.18.2 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Pengaturan ini bertujuan agar seluruh perangkat berada pada satu jaringan yang sama sehingga dapat saling terhubung dengan baik di dalam jaringan LAN. Setelah konfigurasi pada PC1 selesai dilakukan, langkah yang sama diterapkan pada perangkat lainnya dengan menggunakan alamat IP yang berbeda tetapi masih berada dalam satu jaringan yang sama. Setelah konfigurasi pada PC1 selesai dilakukan, langkah berikutnya yaitu melakukan konfigurasi pada PC2 dengan tahapan yang sama melalui Control Panel. Proses dimulai dengan membuka menu Network and Sharing Center, kemudian memilih Change Adapter Settings. Selanjutnya dipilih adapter jaringan yang digunakan lalu masuk ke menu Properties pada Internet Protocol version 4 atau IPv4. Pada PC2 digunakan alamat IP yang berbeda yaitu 192.168.18.3 dengan subnet mask 255.255.255.0. Agar perangkat memiliki identitas jaringan tersendiri tetapi tetap berada pada jaringan yang sama dengan PC1. Setelah seluruh pengaturan selesai dilakukan, konfigurasi disimpan dengan menekan tombol OK sehingga PC2 berhasil terhubung ke dalam jaringan LAN dan siap digunakan untuk proses komunikasi data antar perangkat. Setelah konfigurasi pada PC2 berhasil dilakukan, tahap berikutnya yaitu melakukan pengaturan jaringan pada PC3 dengan langkah yang sama melalui Control Panel. Proses dimulai dengan membuka menu Network and Sharing Center, kemudian memilih Change Adapter Settings. Setelah itu dipilih adapter jaringan yang digunakan lalu masuk ke menu Properties pada Internet Protocol version 4 atau IPv4. Pada PC3 digunakan alamat IP 192.168.18.4 dengan subnet mask 255.255.255.0 agar perangkat memiliki alamat jaringan yang berbeda tetapi tetap berada pada satu jaringan LAN yang sama dengan perangkat lainnya. Setelah konfigurasi selesai dilakukan, pengaturan disimpan dengan menekan tombol OK sehingga PC3 berhasil terhubung ke jaringan LAN dan siap digunakan untuk proses komunikasi antar komputer. Setelah konfigurasi pada PC3 selesai dilakukan, tahap berikutnya yaitu melakukan pengaturan alamat IP pada PC4 yang menggunakan adapter wireless atau Wi-Fi. Konfigurasi dilakukan melalui menu Properties pada Internet Protocol version 4 atau IPv4 dengan menggunakan alamat IP 192.168.18.5 dan subnet masknya 255.255.255.0. Penggunaan alamat IP tersebut bertujuan agar PC4 tetap berada pada jaringan yang sama dengan perangkat lainnya sehingga seluruh komputer pada jaringan LAN memiliki identitas IP yang berbeda dan dapat saling terhubung dengan baik. Setelah konfigurasi pada PC4 selesai dilakukan, tahap berikutnya yaitu melakukan pengaturan alamat IP pada perangkat HP1. Proses dimulai dengan membuka pengaturan Wi-Fi, kemudian menekan tombol tulis, lalu atau ikon pengaturan pada jaringan pada koneksi yang telah digunakan. Dan setelah itu, pilih opsi lanjutan, lalu
mengubah setelan IP dari DHCP menjadi statis. Selanjutnya, pada bagian alamat IP, dimasukkan IP 192.168.18.6 dengan subnet mask 255.255.255.0. Setelah konfigurasi selesai diisi, perangkat pengaturan disimpan sehingga HP1 berhasil terhubung ke jaringan LAN yang sama dengan perangkat lainnya. Setelah konfigurasi pada HP1 selesai dilakukan, tahap berikutnya yaitu melakukan pengaturan alamat IP pada perangkat HP2. Proses dimulai dengan membuka menu Wi-Fi, kemudian menekan jaringan Wi-Fi dengan nama Kiki. Setelah itu, halaman pengaturan jaringan dibuka, lalu melakukan scroll ke bagian bawah hingga menemukan menu IP settings. Selanjutnya, pengaturan IP diubah dari DHCP menjadi statis. Kemudian pada bagian alamat IP diisi dengan IP 192.168.18.7. Setelah konfigurasi selesai dilakukan, pengaturan disimpan sehingga HP2 berhasil terhubung ke jaringan LAN yang sama dengan perangkat lainnya. Setelah seluruh konfigurasi jaringan selesai dilakukan, tahap berikutnya yaitu pengujian koneksi antar perangkat menggunakan perintah ping melalui command prompt pada laptop atau PC1. Pengujian pertama dilakukan dari PC1 menuju home router dengan mengetik perintah ping 192.168.18.1. Setelah proses pengujian dilakukan, muncul balasan reply from yang menandakan koneksi antar PC1 dan home router berhasil terhubung dengan baik. Selanjutnya, dilakukan pengujian koneksi dari PC1 menuju PC2 dengan mengetik perintah ping 192.168.18.3. Hasil pengujian menunjukkan balasan reply from, sehingga koneksi antar perangkat berjalan dengan normal. Pengujian berikutnya dilakukan dari PC1 menuju PC3 menggunakan perintah ping 192.168.18.4. Setelah proses pengujian dilakukan, perangkat berhasil memberikan respon sehingga koneksi jaringan dinyatakan berhasil. Berikutnya yaitu pengujian koneksi dari PC1 menuju PC4 yang menggunakan koneksi wireless atau Wi-Fi dengan mengetik perintah ping 192.168.18.5. Hasil pengujian menunjukkan reply from yang menandakan perangkat berhasil terhubung ke jaringan LAN. Selanjutnya, dilakukan pengujian koneksi dari PC1 menuju HP1 menggunakan perintah ping 192.168.18.6. Setelah pengujian dilakukan, perangkat memberikan balasan reply from sehingga koneksi berjalan dengan baik. Terakhir, dilakukan pengujian koneksi dari PC1 menuju HP2 dengan mengetik perintah ping 192.168.18.7. Hasil pengujian menunjukkan seluruh perangkat pada jaringan LAN berhasil saling terhubung dan dapat berkomunikasi dengan baik.
Tahap berikutnya yaitu melakukan pengujian koneksi dari HP 1 ke seluruh perangkat yang berada pada jaringan LAN menggunakan aplikasi Termux pada perangkat smartphone. Proses dimulai dengan membuka aplikasi Termux, kemudian masuk ke terminal utama. Setelah itu dilakukan pengujian koneksi menggunakan perintah ping untuk memastikan HP 1 berhasil terhubung ke seluruh perangkat di dalam jaringan LAN. Pengujian pertama dilakukan dari HP 1 menuju home router dengan mengetik perintah ping -c 4 spasi 192.168.18.1. Setelah proses pengujian dilakukan, perangkat berhasil memberikan respon replay sehingga koneksi ke home router berjalan dengan baik. Selanjutnya dilakukan pengujian koneksi dari HP 1 menuju PC 1 dengan mengetik perintah ping -c spasi 4 spasi 192.168.18.2. Hasil pengujian menunjukkan replay from sehingga koneksi antar HP 1 dan PC 1 berhasil terhubung. Pengujian berikutnya dilakukan dari HP 1 menuju PC 2 menggunakan perintah ping -c 4 spasi 192.168.18.3. Setelah proses pengujian dilakukan, perangkat memberikan respon dengan baik sehingga koneksi dinyatakan berhasil. Tahap selanjutnya yaitu melakukan pengujian koneksi dari HP 1 menuju PC 3 menggunakan perintah ping -c 4 spasi 192.168.18.4. Hasil pengujian menunjukkan balasan replay from yang menandakan komunikasi data antar perangkat berjalan dengan normal. Setelah itu dilakukan pengujian koneksi dari HP 1 menuju PC 4 menggunakan koneksi wireless atau WiFi dengan mengetik perintah ping -c 4 spasi 192.168.18.5. Pengujian berhasil dilakukan dan perangkat memberikan respon dengan baik. Terakhir, dilakukan pengujian koneksi dari HP 1 menuju HP 2 menggunakan perintah ping -c 4 spasi 192.168.18.7. Setelah proses pengujian selesai dilakukan, perangkat berhasil memberikan balasan replay from sehingga seluruh perangkat pada jaringan LAN berhasil saling terhubung dan berkomunikasi. Demikian mini project LAN yang telah kami lakukan. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian video kami. Terima kasih atas seluruh perhatian yang telah diberikan oleh penonton, ibu dosen, dan teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.